Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini anggota kelompok kami yang beranggotakan Katarina Vertini Bogar, Rosian Amorita Azah, Saidina Dina Dinda, dan Septia Rahmawati akan mempresentasikan materi kita yang berjudul Teori Belajar Sosial. Next. Yang pertama ada pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan terusan dari teori belajar tradisional atau behavioristik. Teori belajar sosial ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Di dalam teori belajar sosial ini, kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksistensial dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dan orang lain. Dalam pandangan belajar sosial, manusia tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan. Next. Yang kedua ada tujuan teori belajar sosial. Tujuan pembelajaran teori belajar sosial adalah untuk mengedepankan perilaku anak melalui proses pengamatannya dengan menggunakan metode modeling atau observasi sehingga para orang tua atau guru yang ingin mengajarkan anak teori pembelajaran sosial ini bisa diterapkan setiap hari. Lalu judul yang ketiga ada pandangan para ahli. Saya paparkan ke teman-teman saya. Yang pertama, pandangan dari Albert Bandura. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Disinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling. Dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan, yaitu pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain, dan kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati model tersebut. Teori belajar sosial menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Pada teori ini terdapat 3 konsep yang menjadi dasar. Yang pertama adalah manusia bisa belajar lewat observasi. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Yang kedua adalah teori menurut Lev Vygotsky. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding, yaitu dapat dianalogikan ketika guru atau orang tua memberikan sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, serta menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Jadi, teori belajar Vygotsky merupakan salah satu bentuk teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif
terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Yang keempat, aplikasi teori belajar sosial dalam pembelajaran. Next. Aplikasi teori belajar sosial. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. Yang kelima, membentuk kelompok belajar. Yang keenam, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Dapat juga dilakukan dengan memperbanyak observasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara modeling. Bagi siapapun yang ada di rumah atau di lingkungan anak sudah terbiasa belajar sejak kecil, maka hal ini akan diobservasi atau diamati oleh anak secara terus-menerus dalam hidupnya. Baik, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Nah, kelebihan teori belajar sosial ini diantaranya ada yang pertama berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua ada berfokus pada alat pengamatan, perilaku sosial, emosional, dan motivasi. Yang ketiga ada memberikan pengertian tentang gejala-gejala perkembangan anak. Dan yang terakhir ada memberikan pengertian mengenai peranan interaksi antara lingkungan dengan anak. Oke, selanjutnya ada kekurangan teori belajar sosial. Yang pertama ada perhatian tentang perkembangan kognitif itu tidak cukup. Yang kedua ada teori belajar sosial memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Yang ketiga ada jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Yang keempat, belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis, keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya. Yang kelima, peranan latihan dan kebiasaan terlalu ditonjolkan. Oke, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa membantu saudara dalam memahami materi teori belajar sosial. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.